Hai jemaat Tuhan, selamat datang kembali di Salah Kaprah. Oke, kita langsung akan berbincang-bincang dengan Pak Yosep kembali. Pak Yosep, jadi kan Salah Kaprah ini sudah sekian episode ya berlangsung. Ya. Kita sampai ke episode yang ke berapa ya? 5 ya? Ke-6 ini. Sorry, ke-6. 6 ya. Nah, dari sekian banyak episode rasanya makin banyak gitu ya yang disalah-salahin. Dalam tanda kutip disalah-salahin. Dan ya, maksudnya saya yakin respon dari penonton pun, dari jemaat, mungkin ada juga yang dari luar jemaat ya. Iya. Macam-macam gitu. Ada yang Iya. positif, ada yang mungkin Kurang resah, setuju. ya, Oh, ada yang resah, ya, resah, oke. tidak nyaman. Ada yang mendukung mungkin, dan banyak juga mungkin yang tanda tanya gitu ya. Maksudnya bingung atau ragu-ragu atau semakin banyak pertanyaan gitu. Iya. Tapi justru untuk alasan itulah kita ada di episode kali ini gitu. Betul. Jadi ya kita akan membahas sebenarnya apa yang salah dengan salah kaprah gitu. Jadi mungkin ini akhirnya balik ya ke pertanyaan para penonton tadi gitu. Kita bicara tentang kebenaran gitu kan. Kita mengupas hal-hal yang salah. Tapi kemudian emangnya kita yang paling benar gitu. Oh. Memangnya ya sorry gitu. Memangnya Anda yang paling benar gitu kan. Iya. Gimana Pak tanggapannya? Iya, oke. Jadi sebenarnya bukan kita yang paling benar, Iya. ya. Tapi artinya kita percaya pada satu kebenaran, Oke. ya. Jadi kita tidak percaya bahwa kebenaran itu relatif. Nah, ini penting sebagai dasar. Ya, kita percaya pada satu kebenaran. Nah, jadi sebenarnya persoalannya adalah karena ini kan khusus kita bahas mengenai Alkitab, ya. Iya, iya. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita pahami dari Alkitab yang tertulis ini, ya. Dengan kata lain, istilahnya sih menafsir, ya. Oke. Waktu orang membicarakan, waktu orang menarik pelajaran, mengajarkan, berkhotbah, itu pasti terjadi proses yang namanya menafsir. Nah, disitulah masalahnya. Ya, nah itulah yang kemudian akhirnya jadi pertanyaan Iya, ya. betul. Apakah tafsiran Anda ini yang paling benar gitu kan? Oke. Gimana kita tahu kalau kita sedang berbicara tentang hal yang benar gitu? Ya. Ya, jadi begini. Memang akhirnya kita harus memilih, ya, harus memilih gitu. Dan itulah sebabnya gereja-gereja banyak aliran, ya. Ya. Nah, memilih, kita yang memilih kan ya. Nah, tentu saja kita sudah pernah bahas mungkin, tapi saya sampaikan lagi secara singkat. Ya, pilihan pertama adalah bagaimana cara kita memandang Alkitab. Ya, apakah ini satu-satunya sumber ya utama dan satu-satunya, ataukah ada sumber lain? Nah, itu sendiri sudah berbeda sudut pandang. Kalau kita tidak percaya ini satu-satunya harus dilengkapi dengan yang lain, maka akan masuk yang lain. Ya, mimpi dan lain sebagainya. Yang lain itu maksudnya apa Ya tuh? itu, misalkan orang dapat mimpi, ya, dia menganggap ini mimpi dari Tuhan. Nah, langsung bobotnya diberi bobot yang sama seperti Alkitab yang tertulis. Artinya dari mimpi bisa lahir satu pengajaran dan biasanya tidak terlalu pusing diperiksa apakah pengajarannya nabrak apa tidak dengan Alkitab. Oke. Pokoknya saya punya mimpi begini atau pendapat, Oke. ya, atau pengalaman. Yang saya alami adalah ini dan saya ajarkan ini menurut pengalaman. Oke. Ya, jadi tidak terlalu mempedulikan Alkitab. Ya. Nah, jadi itu pertama ya. Lalu yang kedua adalah, oke, berarti kita sekarang sudah fokus di Alkitab. Nah, di situ bagaimana cara kita memahaminya? Ya, itu juga yang membuat berbagai macam perbedaan. Ya. Ya, jadi maksud saya gini, sebenarnya dalam hal sehari-hari saja, bukankah kita itu juga harus lewat proses yang namanya belajar? Setelah belajar, lalu mengikuti satu cara kan? Ya. Saya ambil contoh hal yang remeh-temeh sekali. Ya, misalkan waktu kita memasang kancing baju, ya, mungkin kita pikir kita nggak tahu kapan belajarnya dari kecil, ya. Tapi pokoknya kan ada aturannya gitu ya, aturan yang sangat sederhana sekali. Ya, artinya lubang yang sama dengan posisi kancing yang sama itulah yang dipertautkan. setuju. Ya, aturan yang sangat sederhana. Ya. Lalu memasang tali sepatu. Ya, kita harus mulai dari lubang mana, nggak mungkin dari tengah-tengah kan, ya. Lalu sampai yang sedikit lebih kompleks, belajar setir mobil. Oke. Ya, nah itu semua ada belajar dan ada aturan. Nah, lalu mengapa orang memperlakukan Alkitab tidak usah belajar, tidak perlu aturan gitu? Oke. Berarti Ya. kita sekarang bicara tentang sebuah aturan ya, Pak ya? Iya, Maksudnya tapi, tentang ya. bagaimana kita melihat Alkitab, bagaimana kita menafsir gitu kan ya? Ya, sebenarnya saya lebih cocok katakan cara ya, Cara, oke. cara yang benar gitu loh. Oke. Apakah benar-benar tidak ada cara yang benar? Ya, sehingga ini semua relatif gitu, sehingga diserahkan pada tiap orang.
Oke. Ya, saya yakin pasti ada satu cara yang benar. Sebuah cara atau belief gitu ya. Iya, betul, satu belief ya. Kemudian Gitu. ya maksudnya kan mungkin ada banyak ya, maksudnya gereja lain gitu kan, atau orang Kristen di belahan dunia mana gitu kan, mereka pasti punya cara-cara yang beda gitu, setuju ya? Iya. Karena ya kita sekarang maksudnya sangat bisa melihatnya di internet gitu ya, banyak sekali orang bicara, banyak sekali orang menafsir gitu. Ya. Kemudian spesifiknya gitu ya, untuk kita saat ini gitu ya, untuk penonton Salah Kaprah juga, yang mana kita ini? Cara apa yang kita pakai, cara menafsir apa, dan ya. Ya. Jadi kita yang mana ya? Nah, jadi seperti yang saya pernah sarankan ya, kita manfaatkan ya teknologi plus teologi ya, itu memang dilakukan di ranah manusia ya, hasil dari usaha manusia. Tapi kan kita percaya di balik itu ada campur tangan Tuhan. Ya. Kita manfaatkan itu untuk mempertahankan yang ortodok. Ya. Orto itu artinya lurus, ya, doksa artinya ajaran. Ajaran yang lurus. Ya, ajaran yang sejauh mungkin berakar pada sumbernya, seoriginal mungkin, selurus mungkin. Ya, sebisa mungkin kita menyingkirkan penyimpangan-penyimpangan. Ya. Nah, saya akan baca ya, saya akan baca dari Galatia 1. Ya, Galatia 1 ayat 6 sampai 8. Ini Paulus mengatakan, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain." Nah, berarti pada masa ini pun zaman Paulus, ya, jemaat itu sudah mulai menyimpang, ya, sebagian orang, dan mengikuti satu Injil lain, gitu ya. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Memang kita tahu dalam kasus ini ya adalah legalisme Yahudi, ya. Legalisme Yahudi, hukum-hukum Taurat yang berusaha masuk kembali, mengikat orang kembali. Nah, tapi kita bisa ambil paralelnya, persamaannya, ya. Sekarang justru lebih beraneka ragam. Ya, dan ini masih berlaku sampai sekarang. Memang ada banyak Injil lain, gitu ya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ya, kata-kata yang keras. Jadi ini mempertahankan akar, ya, mempertahankan yang paling mula-mula, itu masalahnya. Jadi kalau kita lihat di ayat ke-8, ini Paulus mengatakan, kamu pegang ya Injil yang kami beritakan kepadamu. Jangan bergeser. Nah, beritakan kepadamu ini kan kata kerja. Ya, Paulus merujuk pada satu Injil yang pertama kali dia beritakan. Nah, memberitakan ini pakai kata kerja, ini sedikit detail. Dan bentuknya kalau dalam bahasa Yunani itu pakai tense-nya tuh auris. Ya, disebutnya auris. Nah, auris ini adalah satu peristiwa, ya, satu kerja yang dilakukan pada satu titik tertentu dan sudah selesai dan tidak diulang, tidak masih berlangsung, ya, tidak diduplikasi lah maksudnya, tidak masih berlangsung. Pokoknya satu titik selesai. Ya, misalkan sudah selesai. Ya, udah selesai dan hanya satu kali. Ya, misalkan lebih gampangnya ini, penyaliban Kristus. Itu terjadi hanya satu kali. Kristus tidak masih sedang disalib saat ini, hanya satu kali. Nah, seperti itulah. Jadi beritakan Injil yang mula-mula itu satu kali, dan itu yang harus dipegang terus. Ya, tidak boleh ada Injil lain gitu. Ya, jadi itu maksudnya untuk memperjelas lah pengertian kita mengenai ortodok itu tadi. Jadi bukan kuno, ketinggalan zaman, bukan. Ya, tetapi justru berakar, lurus, ya, sejak awalnya, tidak belok gitu. Berarti yang kita percaya sekarang ini adalah sesuatu yang ortodok ya. Betul. Yang benar-benar lurus dari zaman Alkitab ditulis. Ya. Dan itu yang kita percaya sampai sekarang. Ya, kita percaya dan kita usahakan. Ya. Tuhan kan beri. Ya, misalkan tadi saya menyebut teknologi. Sebenarnya memudahkan sekali sekarang dengan teknologi. Ya, dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu. Pada waktu itu kita agak sulit mencari sumber. Ya, sehingga kita sangat bergantung pada pengkhotbah. Ya. Kalau kita nggak punya perpustakaan sendiri, ya sudah, kebanyakan sumbernya dari pengkhotbah. Tapi sekarang kan teknologi berbeda, ya, kita bisa memilah, bisa memeriksa sumbernya banyak gitu. Cuman balik lagi Pak, kita kan berarti kan
dibutuhkan, maksudnya sebuah bukan kemampuan ya, maksudnya kita didorong untuk menafsir ya, karena Iya. betul ya, karena Betul. untuk terus melihat ortodoksi itu dari awal sampai sekarang kan kita harus menafsir gitu kan, Iya. kita harus belajar gitu. Betul. Nah, kemudian akhirnya maksudnya Alkitab itu kan bukan sesuatu yang literal ya, kita baca terus langsung kita dapat oh maknanya ini gitu, penuh dengan macam-macam tafsiran atau interpretasi. Dan ini kan mungkin ada satu kaidahnya ya, ada satu caranya gitu. Oh ya, betul. Nah, apa gitu yang harus kita Ya. apa yang harus kita percayai, harus kita lakukan supaya kita menjaga ortodoksi ini? Ya, jadi memang akhirnya ini menjadi satu ilmu ya, sama seperti Tuhan juga mendorong ya, bahkan mensupport, mendukung ada campur tangan Tuhan di dalam perkembangan semua cabang ilmu. Ya, demikian pula ini akhirnya menjadi semacam ilmu ya, bukan berarti ini dieksklusifkan, dibikin sulit, menjadi monopoli golongan tertentu ya, golongan klerus, golongan awam yang seperti bukan ya. Tapi maksudnya ini menjadi instrumen, menjadi metode yang berguna gitu sebenarnya. Karena apa? Karena mau tidak mau kita akui satu kesulitan dulu. Kesulitannya bukan dalam pesannya, bahwa ini pesan yang rumit atau segala macam susah, bukan. Kesulitan kita adalah jurang, budaya, dan waktu. Ya, yang sudah terentang sekian lama. Jadi budaya saya waktu yakin itu bicara mengenai apa yang terjadi di Alkitab dengan apa yang terjadi sekarang gitu. Betul. Kita orang pada masa kini ya membaca tulisan ya orang yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Setuju. Ya. Nah, budaya berbeda, bahasa berbeda, waktu berbeda. Kesulitannya itu di situ. Saya yakin kalau penulis awalnya dibaca oleh penulis abad pertama, kesulitannya saya yakin lebih sedikit dibanding kita sekarang orang modern. Kalau lebih relevan. Lebih relevan pada waktu itu. Ya, membaca Wahyu saya yakin mereka langsung hampir nangkap semua. Kalau kita sekarang agak pusing ya baca Wahyu. Nah itu, jadi kesulitan itu di situ, bukan pada pesannya sendiri. Nah ini yang berusaha dijembatani oleh ilmu kan. Ya, Tuhan memberikan kita akal, memberikan kita kemampuan berpikir, memberikan segala kemajuan ini. Pakai untuk itu. Ilmu itu berarti bicara mengenai teologi ya akhirnya. Akhirnya betul. Ya namanya kan logi ya, teologi. Nah di sini memang ya akhirnya ada macam-macam cukup rumit ya memang. Tapi misalkan cara orang menafsir zaman dulu ya dari abad pertama ini sudah gencar. Menafsir semua kitab-kitab ini secara alegori. Ya, alegori itu apa ya? Kiasan. Ya, jadi semua diperlakukan sebagai kiasan. Ya, ada itu tulisan surat Barnabas kalau nggak salah dari abad pertama. Jadi dia menyarankan itu semua kiasan. Misalkan membaca imamat mengenai binatang-binatang yang haram. Kata dia bukan berarti nggak boleh makan babinya katanya. Itu tuh bicara mengenai sifat-sifatnya babi. Itunya yang kita harus jauhi. Ya sifat babi misalkan ya joroknya, malasnya itu. Jadi semua dialegorikan. Nah, itu lumayan populer cara itu sampai akhirnya orang yang namanya Jerome ya dia capek. Dia bilang bukan gitu, literal tetap penting kata dia. Ya jangan semuanya dianggap mengandung simbol kiasan. Tapi literal itu penting. Nah, lalu ini terus berjalan ya. Lalu ada lagi yang semacam kiasan juga, tetapi dia pakai tipologis. Ya, jadi misalkan Bahtera Nuh itu dipandang itu melambangkan gereja, ya hal-hal seperti itu. Nah, tentu saja pasti ada benarnya dari itu. Ya, tapi tetap tadi sudah disinggung literal itu penting. Ya, banyak yang mensupport pendekatan ini. Jadi apa yang kita baca ya baca. Nah, lalu ada lagi yang namanya mistikal. Ya, jadi semua dianggap ini ada sesuatu tersembunyi, ada layernya, gitu ya mistis gitu ya. Ya, makin aneh lagi itu makin aneh. Makin susah ya. Makin susah. Makin complicated. Ya. Tapi akhirnya sampai pada bentuk yang saat ini gitu. Saya yakin ini pimpinan Tuhan, saya percaya. Ya, sehingga memudahkan sebenarnya buat kita memudahkan. Gitu. Nah, balik lagi, akhirnya orang bisa terjebak pada sebuah konsep salah kaprah itu ya. Itu kan karena tafsiran yang mungkin keliru ya. Iya. Karena cara mungkin pendekatannya salah atau mungkin hanya latah saja gitu. Berarti kan sekarang kita nih berdiri di sebuah sisi gitu ya. Kita harus jelas dong gitu antara benar sama salah, kita harus jelas gitu perbedaannya. Nah, kalau kita berada di sebuah sisi yang ortodoksi tadi, di mana kita mau preserve nilai-nilai originalitasnya, kita mau melihat ini sebagai sesuatu yang literal juga, tapi harus dipelajari dengan ilmu juga gitu.
Nah, gimana kita mendorong orang supaya bisa berada di jalur ini gitu ya. Karena kan sebenarnya kedengarannya sangat-sangat complicated ya, sangat rumit ya. Ada ilmu, ada terus tadi belum lagi Pak Yosep menyebutkan kata-kata ajaib gitu kan, yang saya aja bingung tadi apaan tuh gitu kan. Nah, gimana ini? Maksudnya apa yang harus kita dorong? Harus mulai dari mana gitu? Iya. Mohon maaf ya. Jadi memang maksud saya gini. Saya yakin bahwa Alkitab ini buat semua orang. Tapi Tuhan juga memakai, ya, sama seperti dalam semua hal di dalam hidup ini. Ya, ada orang-orang tertentu yang memang punya beban, ya Tuhan taruh beban, dia punya hobi misalkan ya. Orang punya hobi aja beda-beda. Ya, akhirnya ini menjadi sesuatu yang serius. Tuhan pakailah gitu maksudnya. Nah, biarkan mereka juga bekerja. Ya. Bukankah cara membaca Alkitab juga tidak semuanya dituntut harus menjadi teolog? Bukan. Ya, bahkan cara membaca sendiri kan ada yang namanya paling umum, ya paling semua orang harus bisa yang disebut devosional. Ya, devosional itu artinya benar-benar kita baca ini ya seperti kita baca satu buku, ya tangkap pesannya, artinya apa buat saya. Personal berarti. Ya, personal, betul. Jangan pusingkan mengenai pengajarannya, bahasanya. Ya, buang sajalah semua istilah-istilah yang sulit tadi. Ya. Tapi beberapa orang tertentu memang fungsi itu perlu. Ya, beberapa orang tertentu perlu. Nah, saya beri contoh lagi ya. Saya akan buka misalkan di Perjanjian Lama, ini di Nehemia 8. Ya. Nah, ini kan masa mereka kembali dari pembuangan. Jadi 70 tahun di dalam pembuangan itu cukup putus generasi boleh dibilang. Ya, lembaganya sudah susah lah. Dulu kan mereka persisten sekali menjaga ini tradisi, ya menjaga pembacaan kitab-kitab Taurat, ya kitab-kitabnya juga tersedia melimpah. Tapi waktu dibuang, mereka bahasanya aja generasi berikutnya itu udah mulai memakai bahasa Aram, ya bahasa Ibraninya sudah banyak yang lupa. Jadi otomatis bagaimana dengan ajaran ini semua? Baca kitab sudah nggak ngerti. Tapi kita lihat di situ tangan Tuhan bekerja. Esra itu disebut ahli kitab. Ya, jadi ahli kitab itu orang yang Tuhan awetkan untuk tetap bisa bahasanya, bisa baca, bisa mengajarkannya. Dan kita lihat Esra tidak sendirian. Ya, ini adalah satu peristiwa pembacaan kitab hukum Hari Raya Pondok Daun. Ya, nah saya baca saja 2 ayat dari ayat 8. Ya, juga Yesua bani Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maseya, Kelita, Azaria, Yozabat, Hanan, Palaya yang adalah orang-orang Lewi mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu. Sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Ayat 9, bagian-bagian daripada kitab itu yakni Taurat Allah dibacakan dengan jelas dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Nah, artinya Tuhan memakai sekelompok orang ini. Ya, bukankah sekarang pun gereja seperti itu? Jadi sebenarnya jemaat tidak usah terlalu pusing. Ya, tetapi jemaat tahu aturan yang paling basic sekali, ya paling basic sekali. Yaitu, jadi ya itu gini, seperti orang membaca surat, ya jangan perlakukan ayat-ayat Alkitab ini seperti peribahasa. Nah, peribahasa itu kan ya pokoknya lepas satu peribahasa itu, ya sudah artinya dari situ, ya, tinggal kita cari. Alkitab itu bukan, ya. Ada yang bentuknya kitab sejarah, ada yang bentuknya surat saja misalkan, ya bentuknya surat gitu. Nah, jadi jangan, karena begini, kita sudah terlatih sebenarnya. Dan ini juga salahnya para rohaniwan itu dalam tanda kutip ya, para pengkhotbah, para pengajar, ya. Mungkin termasuk saya juga punya ikut andil, ya. Mengajarkan hal yang seperti itu, main comot-comot ayat ini. Ya sehingga ini sesuatu yang sudah otomatis lah. Ya, tanpa sadar kalau ini sudah berlangsung lama, memang agak sulit gitu membetulkannya. Saya akui pengalaman saya sendiri begitu. Nah, makanya saya kasih contoh ya. Ini satu contoh ya. Ini contohnya sedikit lucu, menarik dari sejarah ya di luar Alkitab. Saya berhasil ketemu ya banyak sih di Google. Ini kutipan surat Kartini. Tahu kan Kartini ya? Era Kartini ya. Kepada Stella. Ini mungkin temannya yang orang Belanda itu. Tanggalnya 18 Agustus 1899. Nah, saya bacakan saja ya. Pendek. Sesungguhnya adat sopan santun kami orang Jawa amatlah rumit. Adikku harus merangkak bila hendak lalu di hadapanku. Kalau adikku duduk di kursi saat aku lalu, haruslah segera ia turun duduk di tanah dengan menundukkan kepala sampai aku tidak kelihatan lagi.
gitu. Ya. Nah, cukup singkat kan? Mungkin kita yang tahulah sedikit adat Jawa langsung paham. Iya. Ya. Tapi gimana kalau ada orang yang lepaskan, ya, ambil kalimat kedua. Adikku harus merangkak bila hendak lalu di hadapanku. Lalu kita ajarkan begini. Adik Kartini punya penyakit lumpuh yang membuatnya tidak dapat berjalan. Ia hanya bisa merangkak. Ya, kita lepas satu kalimat ini, lalu kita ajarkan seperti itu. Ini adiknya pasti lumpuh nih. Karena dikatakan apa? Adikku harus merangkak bila hendak lalu di hadapanku, katanya. Jadi kakinya lumpuh. Lalu kalau kita ambil kalimat ketiga dengan lepas, ya, kalau adikku duduk di kursi saat aku lalu, haruslah ia segera turun duduk di tanah dengan menundukkan kepala sampai aku tidak kelihatan lagi. Lalu kita ajarkan adik Kartini ini rupanya sangat takut kepada kakaknya. Ya, bisa. Itu yang saya pikirkan juga tadi. Karena kita lepaskan kalimat pertamanya. Pertamanya kan sedang bicara adat sopan santun kami orang Jawa amatlah rumit. Setuju, ya. Nah, ini sangat membantu sekali kalau kita tahu adat Jawa misalkan. Ya, memang begitu. Ada, iya, butuh konteks ya. Butuh konteks lah. Sekali lagi ya, ini kata yang sering muncul ya, konteks itu. Ya, jadi nah lalu oke, saya ambil contoh lagi ya. Sekarang contoh yang dari Alkitab. Nah, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Mengapa ayat ini selalu dipakai untuk menjamin kesembuhan? Pada waktu orang berdoa untuk kesembuhan, mendorong orang percaya kesembuhan, selalu ini muncul. Ya, bukan selalu 90% ke atas lah ya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Ini seperti jaminan. Nah, ini kita lepas. Ya, padahal kalau kita lihat di Ibrani 13 ayat 8, apa sih sebenarnya? Nah, ini mirip dengan surat tadi. Ya, apakah bisa gitu kita memperlakukan ini seperti itu? Nah, kita lihat Ibrani 13-nya saja. Kita nggak usah mundur terlalu banyak. Pertama, ini sebenarnya Paulus sedang memberikan berbagai-bagai nasihat. Ya, dia menyuruh ya orang-orang Ibrani ini memelihara kasih persaudaraan. Jangan lupa kasih tumpangan. Ya, ingat akan orang-orang hukuman. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Jangan mencemarkan tempat tidur. Jangan menjadi hamba uang. Nah, ini rupanya agak panjang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, bahwa Allah berfirman sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Nah, sebab dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Lalu mengingatkan, ayat 7, akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Lihat bagaimana akhir hidup mereka, contohlah iman mereka. Lalu baru Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Ya, saya paham. Ada konteks di belakangnya. Ada konteks. Dan ini repot. Kalau kita memakai ini sebagai jaminan, ya, sedangkan kita semua tahu, siapapun hamba Tuhan, ya, sesakti apapun dia, pada waktu mendoakan orang sakit, ya, menyembuhkan orang, tidak ada yang 100%. Ya, tidak pasti yang 100% ada. 100% sembuh maksudnya. Tidak, ya 10 orang 10-10-nya sembuh misalkan. Ya, ya, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Atau satu orang pun bisa jadi tidak sembuh, gitu kan. Lalu kita memberi jaminannya Yesus Kristus tetap sama. Ini yang kita sodorkan. Jadi sebenarnya secara logika aja, kita kan manusia pakai logika. Berarti kalau tidak sembuh, sebenarnya kita sedang membuktikan sebaliknya. Bahwa Yesus Kristus ternyata berubah. Karena tidak sembuh. Karena ini jadi jaminan kan. Nah, jadi menurut saya ini tidak bijak. Cara seperti ini tidak bijak. Akhirnya ya. Kemudian dari keseluruhan yang Pak Yosef jelaskan tadi ya, kita kan kalau saya menangkap bahwa ini adalah sebuah dorongan untuk jemaat, untuk orang-orang supaya lebih membaca Alkitab, benar ya? Pahami konteksnya, kemudian lebih berhati-hati, lebih wise. Kemudian tetap nih Pak, kita kan butuh sebuah discernment ya, butuh sebuah cara untuk membedakan ya antara yang menyimpang sekali sama yang benar gitu, yang ortodoksi tadi gitu. Ada nggak praktikalnya yang praktikalnya cara membedakannya? Oke. Jadi memang kalau bicara menyimpang ya banyak sekali ya di luar sana kan aneka rupa-rupa angin pengajaran lah gitu ya. Tapi paling gampang aja saya sampaikan pusatnya apa ya. Jadi Alkitab itu berpusat pada Tuhan, bukan berpusat pada manusia. Ya, jadi ini cara membedakan pertama yang paling gampang. Ya. Jadi pada waktu kita terus-menerus diajar
untuk memusatkan semua pada manusia, nah ini sudah harus hati-hati seharusnya. Ya, contoh yang lebih gampang gini, misalkan pakai kata-kata lah, pakai frasa ya, anak kalimat yang sering muncul. Kita menggerakkan Allah, ya, mendorong orang untuk berdoa. Mari kita percaya bahwa doa kita menggerakkan Allah. Ya, kedengarannya benar. Ya, lalu mari kita sedemikian kita membuat Allah untuk menempati janjinya. Ya, mengklaim lah segala, membuat Allah untuk menempati janjinya. Kalau menarik kuasa Tuhan tuh gimana? Ya, itu juga termasuk. Itu ya. salah juga. Ya, betul. Ya, boleh lah di situ ya, menarik atau menggerakkan ya. Atau kita memilih Allah. Waktu kita bicara free will, ya kehendak bebas saya lah, saya yang memilih Allah. Jadi maksudnya sederhana aja. Kalau kita belajar bahasa aja, ingat pelajaran SD. Itu kan ada subjek, ada objek. Yang menjadi objek selalu Allah. Yang menjadi subjek selalu kita. Nah, ini itu kan salah. paling gampang. Ya. Ya, ini sudah harus waspada. Enggak semuanya salah. Tapi sedikit lama-lama kita akan gelisah lah gitu ya. Gelisah. Ini kenapa Allahnya disuruh-suruh terus ya? Gitu. Nah, kalau orang membaca Alkitab, memperlakukan ini seperti kita baca buku, baca novel kan bisa asik kan? Dan Alkitab juga banyak kan cerita-cerita yang mengasihkan seperti itu. Kalau kita cukup akrab saja dengan itu, kita akan tahu Allah seperti apakah yang dipresentasikan oleh Alkitab. Jadi begitu dengar kalimat-kalimat tadi, kita langsung akan berkerut kening. Ya, Setuju. itu contoh. Setuju. Ya, contoh. Ya, betul. Oke, untuk terakhir mungkin ada kata penutup untuk orang-orang atau bahkan anak-anak muda yang tertarik dan mau belajar lebih dalam. Iya. Gimana untuk praktikalnya gimana? Ya, baik. Jadi pertama kita harus mulai dari yang benar, ya. Dan yang benar ini selalu muncul di sepanjang Alkitab, yaitu kita ini manusia ciptaan, ya. Dan Dia adalah Allah pencipta. Nah, kita sebagai ciptaan, kita yang menyembah, ya, kita yang mencari kehendaknya, kita yang mencari perkenannya, bagaimana menyenangkan Dia, ya, bukan sebagai pihak yang selevel, ya, menuntut ini itu, ya, ada bagian itu, tetapi ingat, basic adalah kita menyembah, ya. Nah, kemudian yang kedua, bukankah Dia pribadi yang kita sembah itu, Dia yang terlebih dahulu menyatakan diri kepada kita. Jadi sebenarnya tidak ada yang rumit di sini. Yang rumit kalau Allah bersembunyi, ya, seperti dewa-dewa yang kita harus mereka-reka. Bukankah Allah sudah menyatakan diri, ya. Yang jelas Allah menyatakan diri melalui Yesus Kristus. Ya. Jadi ini sesuatu yang berinkarnasi kan. Ya, Allah yang seperti apa idenya, tapi sekarang kita melihat dalam pribadi yang hidup yang ada di dalam sejarah, yaitu Yesus Kristus. Dan itu semua ditulis di sini. Jadi penyataan Allah itu bukan hanya diinkarnasikan dalam pribadi Yesus, tapi juga ditulis. Ya, istilah kerennya itu diinskripturasikan. Ya, di dalam bahasa manusia yang bisa kita pahami gitu. Ya, jadi itu aja yang kita pegang. Ya, seperti kita membaca pesan, seperti kita membaca perintah, seperti kita membaca kehendak satu pribadi yang maha kuasa itu. Dan bukankah Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita? Ya, itu yang kita pegang. Jadi memang ketika membaca Alkitab itu kita harus pahami secara menyeluruh ya. Betul. Kita lihat, mungkin bukan berarti baca dari Kejadian sampai Wahyu gitu, tapi cukup melihat konteks dan kemudian berfokus pada pesan akhirnya gitu. Jangan sampai ini mengagungkan manusia tapi tetap menjadikan Allah sebagai pusatnya. Betul ya? Betul. Betul. Jemaat, terima kasih demikian untuk episode kali ini. Jika ada pertanyaan, mungkin komentar atau apapun, bisa tinggalkan di kolom komentar dan akan kita bahas di episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.